Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu kaum muslimat, para ummahat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah karena dialah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat sehat wal afiyah, termasuk juga nikmatul iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita masih dimudahkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang besar, dan Allah jadikan dia seberat-beratnya timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pun bersyukur kepada Allah karena perjalanan kita untuk sampai di sini dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari hamba-hambanya yang cinta ilmu, cinta untuk duduk di majelis ilmu. Dan ada kabar gembira tentunya dari Nabi kita SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita sekarang berada di rumah Allah, masjid Darul Irfan. Berarti kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, di mana berkumpulnya mereka di salah satu di antara rumah-rumah Allah itu, mereka membaca Al-Qur'an. Dan wayatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar tentang Al-Qur'an di antara mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah tersebut akan mendapatkan 4 kabar gembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali yang pertama turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Orang yang duduk di majelis ilmu itu Allah turunkan ketenangan dalam kehidupannya. Allah turunkan ke dalam hatinya itu as-sakinah, ketenangan. Nah, ini juga penting ibu-ibu. Ketenangan itu kalau orang sekarang ini, zaman sekarang itu banyak orang yang nyari ketenangan. Ya, banyak orang yang rumahnya mewah, hartanya banyak, tapi hidupnya tidak tenang. Padahal resep dari Nabi SAW itu mudah. Kalau dia mau Allah turunkan ketenangan dalam hatinya, sering-sering duduk di majelis ilmu, pasti Allah turunkan as-sakinah. Ya.
Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, kabar gembira bagi orang yang suka duduk di majelis ilmu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rahmat sama dengan sakinah, penting. Sebab orang itu kalau Allah sudah cinta kepadanya, Allah turunkan rahmatnya kepadanya, maka mudah tuh dia. Berbagai masalah Allah jadikan jalan keluar. Ya. Allah kalau sudah turunkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, selesai sudah hidupnya. Nikmat sekali. Dan rahmat ini yang dicari-cari oleh orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang doanya orang-orang yang soleh dalam akhir surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kata Allah Subhanahu wa taala, doanya orang-orang yang saleh itu, wahai Rabb kami, janganlah engkau berikan beban ya yang kami tidak sanggup pikul. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Maafkan, kata para ulama tafsir, dari dosa-dosa kecil kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni dari dosa-dosa besar kami ya Allah, dan yang paling tinggi warhamna, rahmati kami. Ya. Jadi kata para ulama, lihat ketika Allah menggambarkan doa orang yang soleh, itu yang paling tinggi adalah turunnya rahmat Allah. Ya. Karena Allah kalau sudah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba, maka kalau Allah katakan dia surga, surga enggak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun mungkin amalannya sedikit. Rasulullah SAW itu pernah mengisahkan dalam banyak hadis tentang orang-orang zaman dulu sebelum sahabat Nabi, itu yang amalnya baru sedikit, tapi karena Allah cinta kepadanya, maka urusannya dimudahkan oleh Allah. Ada seorang wanita dalam riwayat Imam Bukhari yang kerjaannya itu pezina. Na'udzubillah min dzalik. Wanita ini kata Nabi pezina. Tapi satu saat ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia mendapati ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya ke tanah, tanda anjing ini kehausan. Maka fitrah wanita ini muncul. Dia merasa iba, merasa kasihan. Maka dia lepaskan itu sepatunya, dia turun ke bawah, ambil air, dia berikan sedikit demi sedikit air kepada anjing yang sedang kehausan, sampai anjing ini hilang hausnya. Allah turunkan rahmatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Padahal wanita ini pezina. Bahkan dalam hadis yang lainnya yang agak panjang, Nabi SAW pernah mengisahkan ada seorang yang sebelum kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya, orang yang hidup zaman sebelum kalian, yang sudah membunuh 100 nyawa, tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah. Dan ketika dia ketemu dengan seorang alim, orang yang berilmu, kemudian dia ikuti saran orang yang berilmu itu, dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mau berpindah kepada kampung yang banyak orang taatnya, banyak orang sujudnya, sesuai dengan arahan dari orang yang berilmu tersebut, tapi di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menggambarkan turun dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, ini ruh bagianku. Kata malaikat azab, ini ruh bagianku. Kata malaikat rahmat, enggak, ini ruh, ini bagianku. Karena dia sudah taubat kepada Allah. Walaupun orang ini belum sujud, orang ini belum sedekah, bahkan belum ngaji, belum baca wahyu Allah, enggak, belum apa-apa. Baru dia bertaubat, kemudian dia baru ingin ke tempat kampung yang banyak orang taatnya, tapi di tengah jalan ajal menjemputnya. Kemudian kata malaikat azab, enggak, ini ruh milikku. Kenapa? Karena dia sudah membunuh 100 nyawa. Ini dosa yang besar sekali. Maka Allah turunkan malaikat yang ketiga sebagai hakim. Ya, malaikat yang ketiga sebagai hakim. Kata malaikat yang ketiga ini, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian memerintahkan agar kalian mengukur mana jarak yang lebih dekat si hamba ini.
Kalau dia lebih dekat kepada kampung dia taubat, ke tempat orang-orang yang mau sujud, maka apa? Ini bagian malaikat rahmat. Tapi kalau diukur malaikat ternyata si hamba ini masih lebih dekat kepada kampung dia membunuh, maka ini bagian malaikat azab. Itu haknya malaikat azab. Tahukah kita ibu-ibu, qadarullah wa masya'a, Masya Allah, itu ternyata diukur cuma 1 jengkal dia dekat kepada kampung dia taubat. Maka apa? Allah rahmati dia, Allah ampuni dia. Jadi ini bicara tentang rahmat, itu bicara sesuatu yang penting. Kita ini hidup kalau tanpa rahmat Allah nggak bakalan bisa melakukan apa-apa. Kita bisa ngaji jalan ke sini, kalau bukan rahmat Allah nggak bisa kita. Tangan ini, kaki ini bisa bergerak, mata ini bisa melihat, lisan ini bisa bicara, punggung ini bisa ruku dan kemudian bisa sujud, semua karena kasih sayang Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la kuntum minal khosirin. Kalian menjadi orang-orang yang rugi, yang celaka. Dan ada jalan yang Masya Allah mudah agar rahmat Allah itu turun selalu kepada kita. Apa itu? Duduk di majelis ilmu. Maka wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti Allah akan apa? Turunkan rahmatnya. Ini kabar gembira yang kedua. Ya. Sekali lagi ini baru muqaddimah sambil kita nunggu yang lainnya. Ya, karena materinya belum sampaikan nih. Kan gitu ya. Sambil nunggu perjalanan teman-teman yang lain ini. Kabar gembira yang ketiga, bagi orang yang suka duduk di majelis ilmu, di samping dia mendapatkan sakinah, ketenangan, kemudian diliputi rahmat, kata Nabi SAW, wa haffathumul malaikah. Malaikat itu turun tuh di majelis ilmu. Jadi ibu-ibu ini yang hadir sekarang tuh nggak usah patah semangat. Ya, kenapa demikian? Karena yang hadir di majelis ilmu ini sesungguhnya di mata Allah malaikat itu turun. Walaupun di antara kita cuma beberapa, ingat. Kata Rasulullah dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fil ard." Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah punya satu malaikat yang tugasnya tawaf di muka bumi, yatufuna fil ard. Berjalan ke sana kemari untuk apa? Dia malaikat yang satu ini tugasnya cuma apa? Mencari majelis hamba-hamba Allah, majelis ilmu. Kalau malaikat ini kata Rasulullah SAW, dia sudah ketemu majelis ilmu, maka apa? Dia akan berteriak, dia akan memanggil sahabat-sahabatnya yang ada di langit. Halumma ilaina, kata malaikat ini, kesini. Kenapa? Ini ada majelis hamba Allah yang sedang majelis ilmu. Maka seluruh malaikat yang ada di langit turun ke majelis tersebut. Sampai kata Nabi, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia yang pertama. Jadi ingat ya, orang yang duduk di majelis ilmu itu ditemani oleh para malaikat, enggak 1, 10, 100, enggak, ribuan malaikat, jutaan malaikat itu turun di majelis ilmu. Orang itu kalau berkawan ditemani oleh malaikat, atau kalau bahasa kita sekarang punya bestie malaikat, selesai udah. Betul enggak? Orang kalau berkawan, bestinya itu malaikat, yang ada motivasi kebaikan. Yang ada pengen baca Quran, karena malaikat memotivasi. Yang ada pengen sujud, yang ada pengen istighfar, yang ada pengen tasbih, yang ada memilih teman yang soleh, lingkungan yang solehah, dan seterusnya, karena dia berkawan dengan siapa? Malaikat. Tapi orang, naudzubillah, kalau dia berkawan sama syaitan, yang ada justru duh, ngapain ya sholat, ngapain baca Quran, yang ada dia malah malas untuk beribadah. Jadi orang yang sering duduk di majelis ilmu, wa khaffatuhumul malaika, malaikat itu sampai turun. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang lainnya, malaikat itu mengepakkan kedua sayapnya sebagai bentuk ridon bima yasna, ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang duduk di majelis ilmu. Sampai di hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa dia ya Allah rahmati dia ya Allah. Tuh,
Maka nggak rugi orang yang duduk di majelis ilmu. Termasuk yang cuma sekedar mengerekam, dia termasuk itu. Ya, yang cuma menyiapkan sesuatu kemudian dia duduk, ya. Walaupun dia nggak mencatat misalkan, itu termasuk dia ditemani oleh para malaikat, didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat, dimohonkan rahmat oleh malaikat. Semoga Allah jadikan semuanya itu kita dapat semua. Ya, silakan Ibu. Yang keempat ini yang lebih dahsyat nih, kabar gembira dari Nabi. Ya, dalam hadis tadi riwayat Imam Muslim yang panjang itu, di mana ada satu malaikat yang tugasnya apa tadi? Tawaf, mencari majelis ilmu. Kemudian setelah dapat majelis ilmu, dia bertanya kepada malaikat yang ada di langit, halumma ilaina, kesini, kesini, kesini. Mereka kemudian turun. Nah, setelah mereka itu menghadiri majelis ilmu, majelis ilmunya selesai, maka para malaikat ini kembali lagi tuh. Yang malaikat yang dipanggil tadi itu yang dari langit itu kembali lagi apa? Ke langit. Maka Allah bertanya, sedangkan Allah Maha tahu. Allah cuma menguji mereka. Allah bertanya, dari mana kalian wahai para malaikatku? Padahal Allah tahu. Kemudian kata para malaikat, ya Rabb, kami habis menghadiri majelis-majelis hamba-Mu di dunia, di muka bumi. Kata Allah, siapa saja yang hadir? Nah, ini kabar gembira yang keempat. Kemudian malaikat apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka apa? Disebutkan nama-nama yang hadir di majelis ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengatakan, ya Allah, yang hadir si fulanah binti fulan, yang hadir si fulanah binti fulan, yang hadir fulan bin fulan. Itu nama kita disebutkan di hadapan Allah, ya. Itu sebuah kebanggaan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka orang yang duduk di majelis ilmu tidak rugi. Kenapa? Namanya disebutkan di sisi Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang kalau nama kita disebut di hadapan Gubernur Anies Baswedan, Masya Allah, bangga keluarga kita. Lagi di TV misalkan, betul ya? Ya, lagi di TV, nama suami kita deh, bukan kita. Suami kita disebutkan oleh Anies Baswedan. Ini yang mendapatkan apa? Trofi dari saya pribadi adalah Pak, misalkan gitu. Itu suami kita, pasti kita telepon tuh keluarga di kampung, nonton TV. Betul apa tidak? Apalagi kalau nama keluarga kita disebut di hadapan Presiden Jokowi, itu selevel gubernur, selevel presiden. Bagaimana kalau nama kita disebutkan apa? Pemilik alam semesta, yang menciptakan alam semesta semuanya, Allahu Jalla wa'ala. Itu sebuah kebanggaan. Dan itu bisa didapat di mana? Di majelis ilmu, ibu-ibu. Ya, di majelis ilmu itu. Kalau nama kita ingin sering disebut oleh para malaikat di hadapan Allah, jangan lupa kalau ada majelis ilmu datang, duduk sejenak aja. Sebab dalam hadis yang lainnya Nabi katakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah," kalau kalian melewati riyadul jannah. Apa itu riyadul jannah? Kebun-kebun surga. Farta'u, mampir, kata Nabi, mampir. Kalau kalian lewati kebun surga di dunia ini, maksudnya mampir, kata Nabi. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, kebun surga apa yang kau maksud wahai baginda? Kata Nabi, majalisul ilm, majelis ilmu. Jadi kebun apa? Ini majelis ilmu, sederhana apapun itu majelis ilmu adalah bagian dari kebun di antara kebun-kebun surga. Orang kalau dia senantiasa duduk di kebun surga di dunia, dia hadir di majelis di kebun surga di dunia, tidak tertutup kemungkinan dia akan mendapatkan kebun yang sesungguhnya di surga nanti. Bukankah kata para ulama, ada kaidah agama kita, al jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan apa? Amal. Kalau dulu dia suka duduk di kebun surga di dunia, dia duduk lagi, tidak tertutup kemungkinan di akhirat nanti ini kebun surgamu yang sesungguhnya. Itu sudah menjadi kaidah agama itu. Ya, siapa yang menanam benih kebaikan, dia pasti dapat apa? Balasan kebaikan. Siapa yang menanam benih kejahatan, dia pasti akan mendapatkan balasan kejahatan serupa. Itu sudah kaidah itu. Siapa yang sering membaca Al-Quran, pasti nanti Al-Quran akan apa? Menolong dia. Siapa yang suka menolong makhluknya, pasti nanti di hari kiamat Allah tolong dia.
Siapa yang suka menutup aib saudaranya, pasti di akhirat nanti ditutup aibnya. Itu karena apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan apa? Amalnya. Ya. Siapa yang suka senyum sama saudaranya, pasti kalau orang ketemu juga dia senyum padanya. Kan gitu kan? Siapa yang sekali lagi suka apa? Memberikan jalan keluar kepada seseorang, pasti suatu saat dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ini udah pasti ini. Maka lihat, 4 kabar gembira, 4 bisyarah, kabar gembira yang Rasulullah gambarkan, Rasulullah kasih motivasi orang yang duduk di majelis ilmu. Sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang Allah, kemudian berteman dengan para malaikat, dan yang keempat disebutkan namanya satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada hari ini mengambil tema amalan-amalan pelebur dosa. Ya, amalan-amalan apa? Penggugur pelebur dosa. Kenapa kita ambil tema ini? 2 alasan yang ingin Ustaznya sampaikan. Kenapa kita ambil tema amalan-amalan pelebur dosa, penggugur dosa? Karena 2 alasan. Alasan yang pertama, karena tidak ada satupun di antara kita yang bersih dari salah dan dosa. Ada gak di antara kita yang sudah pasti bersih? Nggak ada. Kita kadangkala bahkan seringnya kita berbuat dosa. Kan gitu ya? Karena memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, anak manusia itu pasti berbuat salah. Tapi hadisnya nggak sampai situ, ibu-ibu. Kata Nabi apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang taubat, yang kembali, yang dia beristighfar, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita tahu kita ini enggak lepas dari dosa, salah, khilaf. Maka alasan yang kedua diambilnya judul ini, karena ternyata kita punya Rabb, punya Allah, punya Tuhan yang apa? Yang menerima, maha penerima taubat seorang hamba, maha pengampun lagi maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Allah selalu sebut tuh kalimat ini di beberapa ayat. Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ternyata karena alasan yang kedua ini, Rabb kita maha pengampun lagi maha penyayang, maka Allah menyediakan sarana-sarana pengampunan dosa. Ya. Sarana-sarana pelebur dari dosa. Apa itu? Ternyata amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ternyata banyak amal soleh yang menjadi apa? Pelebur, penggugur, penghapus dari dosa-dosa kita. Ya. Maka penting nih bagi kita untuk memperhatikan apa? Amalan-amalan yang bisa menjadikan dosa-dosa kita apa? Terampuni di sisi Allah. Ya. Kan kita pengen kan? Ketika kita kita berbuat dosa, ada amalan yang kemudian menjadikan dosa kita ini jadi hapus. Kan pengen gitu ya. Dan Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada makhluk ciptaannya adalah apa? Dia sediakan tuh sarana amalan-amalan yang kalau hamba itu melakukan, maka digugurkan dosa-dosanya. Maka harusnya kita apa? Kita bersyukur. Kita punya Rabb, punya Tuhan yang Masya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah kenapa dalam salah satu al-asma al-husna, nama-nama Allah yang husna, ada nama At-Tawwab, ada nama Al-Ghafur, ada nama Al-Ghaffar. Kenapa demikian? Karena Allah akan mendapati itu hambanya itu pasti berbuat salah. Bahkan ada hadis yang nih sekali lagi yang ekstrim sekali di hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu enggak berbuat dosa, maka aku jadikan kalian itu berbuat dosa, kemudian kalian minta maaf kepada aku. Sampai begitu. Bukan berarti Allah ingin kita itu berbuat dosa, enggak. Hadis ini menggambarkan tentang apa? Pentingnya kita ketahui di antara nama-nama Allah Rabb kita adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat, Al-Ghafur, yang maha
Pengampun. Bahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha sayang kepada makhluk ciptaannya. Lantas amalan-amalan apa saja gitu ya, yang apa? Yang bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa seorang hamba. Kita mulai dari yang yang hari ini, dari yang kelihatannya sepele dan kecil sekali. Ya. Kenapa Ustaz katakan demikian? Karena banyak juga yang meremehkan amalan-amalan ini. Ya. Amalan yang penting yang Ustaz harus dahulukan sebagai pelebur penghapus dari dosa kita adalah tauhid, iman. Ya. Orang kalau bertauhid, ibu-ibu, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari akhir, dan juga qada dan qadarnya Allah, ini bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Tauhid seseorang itu sudah cukup menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Allah, "Man laqini bi qaraba'il ardi khati'atan." Siapa yang menjumpaiku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kalau sepenuh bumi banyak apa enggak? Banyak. Tapi kata Allah, la yusyriku bi syai'an. Tapi hamba ini enggak mensyarikatkan aku dengan sesuatu pun. Artinya dia jaga tauhidnya. Dia menjumpaiku, dosanya sebanyak sepenuh bumi, tapi dia enggak pernah berbuat syirik sekalipun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqituhu bimathaliha maghfiratan. Maka aku akan mendatanginya, menjumpainya dengan ampunan sama sepenuh bumi juga. Coba bayangkan. Lihat, hadis ini dari riwayat Imam Muslim ini menggambarkan apa? Orang yang meninggal dalam kondisi la yusyrik bihi syai'an, dia tidak bersyarikat dengan sesuatu pun kepada Allah, maka aman dia. Dosa-dosanya walaupun sepenuh bumi diampuni oleh Allah. Nah, ini pentingnya kita menjaga tauhid kita, iman kita. Ya. Apalagi iman itu jadi patokan dasar amal ibadah kita diterima. Percuma kita sholat, tapi kita nggak ada iman. Percuma kita sodako, berkurban, bersodako, berumroh, haji, tapi tanpa landasan iman. Ini percuma. Kenapa? Karena landasan paling utama amalan itu diterima adalah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Maka orang yang beriman itu udah cukup modal keimanannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Coba kalau orang kafir, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, dia mengucapkan ya Allah, ya Allah, padahal dia bukan orang beriman, diampuni nggak? Nggak diampuni. Ya, tapi orang beriman walaupun ya Rabbana, Allah dengarkan tuh, ighfir lana ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, Allah ampuni itu. Warhamni ya Allah, Allah rahmati itu. Kenapa? Karena dia angkat tangan, hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini makanya pentingnya menjaga keimanan. Bahkan dalam hadis yang lainnya sama riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Kata Nabi, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini hadis ini salah satu faedah yang lain itu kenapa Nabi suka puasa Senin, Kamis? Karena di hari itu pintu surga itu terbuka. Ya. Pintu surga terbuka. Makanya Senin Kamis itu kalau bisa sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Senin Kamis puasa. Atau minimal di Senin Kamis tuh coba amal-amal soleh lebih diperbanyak daripada hari-hari yang lainnya. Bukan berarti kalau bisa hari yang lainnya berarti dikit atau nggak usah amal soleh, bukan. Tapi kalau bisa, oh ya ini Senin ya, lebih banyak itu. Ya. Rencanakan lebih banyak. Pengen bersedekah, pengen silaturahmi ke orang tua, pengen memberikan sesuatu kepada adik dan seterusnya, itu diperbanyak Senin Kamis. Kenapa? Pada saat itu pintu surga terbuka. Ini Nabi loh yang mengabarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Lihat, setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka diampuni dosanya. Tuh. Ya. Illa kecuali apa? Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang saling membenci. Nah, ini yang enggak diampuni nih. Hati-hati ya. Kebencian itu datangnya dari syaitan. Syaitan, kata Nabi SAW dalam riwayat hadis yang lainnya, walaupun syaitan sudah berputus asa, setan itu udah putus asa, tidak disembah oleh manusia di Jazirah Arab, tapi setan nggak pernah berputus asa dari satu hal ini. Apa satu hal itu? Menjadikan satu dengan yang lain saling apa? Bermusuhan, saling benci, saling hasad, saling membelakangi. Itu setan nggak pernah putus asa. Bagi setan apa? Nggak apa-apa, lo nggak menyembah gue, nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa, lo nggak menyembah pohon yang gue anjurin, nggak apa-apa. Tapi ketika dia mampu memberikan was-was ke dalam hati satu orang dengan yang lainnya, apa tuh? Saya benci 7 turunannya. Bagi setan itu udah berhasil. Hati-hati tuh ya. Dan kata Rasulullah apa? Yang enggak diampuni dua orang yang saling apa? Bermusuhan. Sampai kata Nabi SAW, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dua orang ini, kepada para malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan pengampunan dua orang ini sampai mereka berjabat tangan, sampai mereka berpelukan, saling minta maaf, baru diampuni. Nah, dua hadis ini memberikan gambaran pentingnya tauhid seseorang. Wajib kita jaga ibu-ibu, tauhid kita, iman kita, sampai kita dipanggil oleh Allah. Makanya ayat yang sering dibaca wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Muslim. Kalau disebutkan muslim berarti mukmin juga. Ingat ya, kata para ulama, kalau ayat menyebutkan atau hadis menyebutkan mukmin berarti dia muslim. Kalau menyebutkan muslim berarti dia mukmin. Kalau menyebutkan dua-duanya dalam satu konteks, dua-duanya disebutkan, berarti muslim artinya amalan-amalan yang nampak, kalau mukmin amalan-amalan yang tidak nampak. Iman kepada Allah tidak nampak kan? Allah kelihatan enggak? Iman kepada hari akhir udah nampak belum? Belum. Iman kepada malaikat enggak. Tapi kalau muslim, ya, itu berarti salat, zakat, sedekah, haji, umroh, birrul walidain, gitu ya. Berbuat baik sama tetangga, itu berarti muslim. Tapi kalau disebutkan cuma satu, innal muslimin, misalkan cuma muslim doang, berarti dia mukmin. Maka kalau ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, artinya dalam kondisi mukmin. Ya, muslim dan mukmin. Allah berpesan kepada kita, keimanan kita jaga sampai suatu saat nanti ajal datang kepada kita. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam kondisi dia beriman, selamat dia. Ya. Selamat ibu. Tapi orang yang mati dalam kondisi dia berbuat syirik, ini yang abadan. Di mana? Ya? Di neraka jahanam. Sini ibu, silakan di depan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu, sini aja, temenin. Nah, atau samping bu siapa? Bu Kamila ini. Nah, samping situ boleh. Nggak apa-apa. Di saf 2, pokoknya nggak boleh ada saf 3 ya. Saf 1, 2 aja. Saf 1, 2 ya. Jadi kenapa sekali lagi ya rugi orang yang meninggal dalam kondisi bukan mukmin. Ya. Yang mukmin itu udah dasar banget itu. Udah dasar banget. Kalau di bawah itu rugi dia. Oleh karena itu sekali lagi hadisnya mutawatir, banyak yang meriwayatkan. Hadisnya mutawatir kedudukannya, bukan sekedar satu sahabat, dua sahabat, enggak. Lebih dari 5, 7, 15 orang yang meriwayatkan bahwasanya apa kata Nabi? Orang yang meninggal dalam kondisi dia tidak pernah berbuat syirik, walaupun amalnya sedikit, tetap dia masih beruntung. Kenapa? Surga masih ada kabar gembira.
Walaupun kita kita tetap berkeyakinan nanti ada mahkamah Allah ya. Ada apa? Ada pengadilan Allah. Betul, iya. Ya. Tapi minimal dia aman. Tapi orang yang mati dalam kondisi musyrik, naudzubillah, ini udah enggak aman itu. Makanya Allah katakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik. Kenapa? Orang yang mati dalam kondisi berbuat syirik, maka neraka selama-lamanya. Dia enggak bakalan keluar. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, keimanan ini menggugurkan dosa. Bahkan maaf ibu-ibu, ya, yang dimaksudkan dalam bahasan kita yang pertama ini, dalam bahasan apa? Yang pertama ini tentang apa namanya? Tentang tauhid itu menggugurkan dosa. Bahkan, maaf nih, orang yang dia karena keimanannya dia dapat hidayah, kemudian dia beriman kepada Allah, yang dulu maksiatnya diampuni oleh Allah. Satu saat Amr bin As, sahabat Nabi ini, dia berkawan dengan siapa? Khalid bin Walid. Dulunya orang musyrik, dua-duanya dulu apa? Musyrik, memerangi Nabi. Tapi hidayah turun kepada mereka berdua. Khalid bin Walid dulu yang masuk Islam. Baru sahabatnya beberapa saat kemudian Amr bin As. Amr bin As itu, maaf, Mesir tuh, itu enggak ada yang enggak kenal Amr bin As, karena Mesir dibangun oleh siapa? Amr bin As. Ya, dan beliau meninggal di sana. Beliau meninggal di sana di Mesir. Amr bin As ini ketika masuk Islam, ketika masuk apa? Islam, baru mau menjabat tangan Nabi SAW, mau berbaiat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tarik lagi. Nabi bertanya, "Kenapa wahai Amr?" Ya, "Kenapa wahai Amr?" Kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, apakah kalau aku mengucapkan dua kalimat syahadat, kekafiran dulu aku, dosa-dosaku dulu aku diampuni oleh Allah?" Nabi kemudian tersenyum. Nabi katakan, "Bergembiralah engkau wahai Amr, karena ucapan syahadatainmu itu, keimananmu menggugurkan dosa-dosamu yang lalu." Nah, itu lihat tauhid itu. Makanya orang yang masuk Islam itu dia beruntung. Ya. Pada saat dia masuk Islam saja itu dia sudah beruntung. Apalagi kalau sisa hidupnya setelah dia bersyahadat, dia isi dengan amal-amal soleh, dia jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena orang kalau udah bersyahadat ibu-ibu, maka kebaikan yang dulu dia lakukan walaupun dia masih kafir, itu dibangkitkan kembali jadi amal oleh Allah. Orang kafir itu dulu pernah, misalkan ya, dulu pernah apa? Ngasih kurban. Ada gak orang kafir yang berkurban? Hah? Ngasih sapi. Ada kan? Ada. Pada saat dia berkurban, dia masih kafir, nggak jadi amal tuh, betul ya? Tapi ingat, catatan Allah nggak bakalan apa? Hilang begitu saja, enggak. Dan Allah tidak bakalan lupa. Wa ma kana Allahu, ya, dan apa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Kata Allah dalam surah Thaha, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu nggak bakalan lupa itu. Pada saat dia masih kafir dulu, dia ngasih kurban, tapi nggak jadi amal tuh, ya kan gitu. Tapi ketika dia bersyahadat, dijadikan amal. Dulu dia pernah berkurban. Dulu waktu kafir, dia bangun rumah panti jompo untuk orang-orang yang nggak mampu, gitu kan. Ketika dia bersyahadat, dijadikan amal. Tuh lihat, nggak beruntung tuh orang yang beriman. Ya, tapi sebaliknya ancaman nih bagi orang yang maaf lahir sudah dalam kondisi muslim, orang tuanya muslim, kakek neneknya, buyutnya juga muslim, kan gitu kan? Tapi naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian ini. Ketika menjelang wafatnya beberapa tahun kemudian dia murtad, maka amal kebaikan yang dulu dia pernah sholat apa? Hilang. Nah, ini rugi nih. Ya, penting ya. Makanya menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita itu penting. Kenapa? Orang yang mati di atas iman dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Ini yang pertama. Ya. Sekarang kita masuk kepada amalan penghapus dosa yang kedua. Nah, ini juga masih penting. Ya, saya inikan dulu sesuai dengan yang penting dulu. Apa itu?
iqamatis shalah, menegakkan salat yang 5 waktu, menggugurkan dosa. Ya. Tahu nggak kita Ibu, setiap kali kita salat, Allah jadikan apa? Dosa kita gugur. Ya. Setiap kita salat menuju salat berikutnya, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, salat yang 5 waktu, maksudnya dari salat ke salat berikutnya. Kemudian wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadan ila ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kata Nabi apa? Mukaffirat, Allah jadikan penggugur dosa. Jadi enggak enak itu seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia dari salat ke salat berikutnya digugurkan dosa. Ya. Artinya dia salat subuh nih. Dia salat apa? Subuh. Habis subuh dia kerja, misalkan gitu ya, di tempat dia ngajar, dia kerja, lisannya enggak terjaga, nyakitin orang, zalimi orang lewat lisannya. Betul kan? Dosa kan? Tapi dia salat zuhur, diampuni dosanya. Habis sholat zuhur, namanya juga manusia kan tadi, nggak lepas dari kesalahan gitu kan. Habis sholat zuhur di siang hari apa namanya, sekali lagi dia berbuat dosa, dia sholat asar digugurkan dosanya. Ya Allah, ketika dia sholat isya nanti sebelum dia tidur, maka dalam kondisi apa? Dosanya sudah dihapuskan. Tuh lihat pentingnya menjaga sholat. Tapi tentunya dengan catatan pembicaraan kita, sholat yang betul-betul apa? Yang betul-betul khusyuk, yang benar sesuai sunnah Nabi, bukan sholat yang asal-asalan. Saya kok udah sholat Ustaz, tapi dosa saya belum diampuni. Ya karena sholatnya apa? Asal-asalan, nggak khusyuk. Sedangkan Allah menyuruh kita kalau sholat apa? Khusyuk. Disuruh kita apa? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, peliharalah sholat-sholat yang 5 waktu. Jaga apa? Kekhusyuannya, jaga rukunnya, jaga wudunya. Iya, disuruh. Karena apa? Salat yang seperti itu menggugurkan dosa kita. Ya Allah. Pernah satu saat ada seorang yang ketika dia mau ke Masjid Nabawi, ya, dia ketemu di tengah jalan menuju masjid, di tengah jalan dia ketemu dengan wanita yang cantik banget pokoknya menurut dia. Kemudian wanita ini yang bukan istrinya dipeluk. Ya, padahal ini wanita apa? Bukan mahramnya. Kan dosa enggak? Dosa enggak meluk? Hah? Ya, ibu kalau meluk suami ya enggak dosa, wajib kan gitu kan? Tapi kalau meluk apa orang lain, ya, mudah-mudahan kalau di SMA 8 enggak ada acara peluk-pelukan ya kan? Guru satu dengan guru yang lainnya, ya, enggak boleh. Kecuali kalau sejenis boleh kan gitu kan? Ini laki-laki karena syahwatnya gitu ya, dia peluk wanita ini. Setelah itu dia merasa astagfirullah, kan dosa, itu bukan istriku. Ketika dia sampai di Masjid Nabawi, dia ketemu dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya menuju ke sini, saya tidak berbuat sesuatu yang dosa. Saya peluk wanita asing bagi saya. Kemudian Nabi diam. Nabi diam. Ketika orang ini bertanya, ya Rasulullah gimana ya Rasulullah, tadi saya udah berbuat dosa sama wanita tersebut. Nabi diam. Datang waktu asar. Dalam hadis ini disebutkan datang waktu asar. Kemudian sholat asar Nabi beserta sahabat dan manusia yang lain. Selepas asar, selepas zikir, Nabi bertanya, tadi siapa? Siapa yang tadi ketemu aku sebelum sholat? Pemuda ini mengatakan, saya Rasulullah. Kesini. Kemudian kata Nabi SAW, bergembiralah engkau karena Allah menurunkan ayatnya. Karena Allah menurunkan ayatnya. Ya, wa aqimus salata tarafayil lail wa zulafam minal tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan salat maksudnya yudhibnas sayyiat, menghapus as-sayyi'ah, keburukan dosa. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan
anak muda tadi ini yang meluk perempuan yang bukan istrinya. Kemudian dia sholat asar bersama Nabi. Kata Nabi, tadi kamu sholat asar gak bersama kita? Kata anak muda ini, saya sholat ya Rasulullah. Bergembiralah engkau. Kenapa? Karena sholatmu menghapuskan kesalahanmu tadi. Tuh lihat. Jadi wajib bagi kita menjaga sholat 5 waktu kita. Kenapa? Sholat 5 waktu menggugurkan apa? Keburukan-keburukan. Ya. Makanya ibu-ibu, sholat jangan apa? Jangan ditunda-tunda. Sholatlah dengan penuh kekhusyuan bertemu dengan Allah. Kenapa? Yang begitu tuh yang menghapuskan dosa. Banyak orang yang dengan sebab sholat tapi dosanya nggak dihapuskan karena salah sholatnya. Sedangkan Rasulullah menyuruh kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi kita disuruh sholat seperti sholatnya siapa? Nabi. Seperti sholatnya apa? Nabi. Kalau Nabi itu sholat, ya Allah, Nabi apa? Takbir. Maka kita juga takbir. Kalau Nabi SAW sholat rukuknya lurus. Kalau ditaruh air di punggungnya enggak jatuh. Berarti saking lurusnya. Maka kita kalau rukuk begitu. Kalau Nabi SAW apa? Ketika sujud meletakkan 7 anggota badannya. Kan gitu? Maka kita sama ketika sujud begitu. Supaya sholat kita menggugurkan dosa kita. Jangan sholat terpaksa. Jangan sholat terburu-buru. Jangan sholat terganggu dengan dunia. Berarti yang seperti ini sholatnya enggak menggugurkan dosa. Ya. Bahkan ada apa? Ancaman dari Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Kok yang sholat celaka Ustaz? Kata Allah, celaka siapa yang celaka itu? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang apa? Yang apa? Yang celaka sholatnya orang yang apa? Sahun, lalai dari sholatnya. Kata para ulama, lalai dari apanya? Lalai dari waktunya, lalai dari gerakannya, lalai dari bacaannya, lalai dari tumakninahnya, lalai dari khusyuknya. Yang seperti ini sholatnya enggak bermanfaat. Apakah sholat yang begitu menggugurkan dosa? Enggak menggugurkan dosa. Maka kita kalau sholat, benarkan dulu ya, apa namanya? Ilmunya. Kalau kita mau sholat, tetapkan dulu niat kita. Kita tuh sholat karena Allah. Karena banyak orang yang sholat karena riya. Banyak orang yang sholat karena sum'ah, ingin didengar, kan gitu kan? Nah ini enggak bermanfaat. Ya. Ketika dia takbir Allahu Akbar, yang diagungkan adalah Allah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia minta kepada Allah. Ketika dia membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, yang diagungkan Allah. Ketika dia berdoa, dia minta kepada Allah. Yang sholat khusyuk seperti ini, demi Allah, setiap sholatnya menggugurkan dosa. Ya. Jadi ayo kita ajarkan anak-anak kita. Ini kan ibu-ibu semua udah punya anak, bahkan ada yang punya cucu, jangan-jangan, ya kan? Hah? Belum ya? Belum. Tayyib. Anak-anak kita ajarkan sholat yang benar, Bu. Sekarang maaf, kitab-kitab tentang sholatnya Nabi udah banyak, tinggal pelajari. Gitu ya. Ajarkan anak-anak kita sholat yang benar. Wa'mur ahlaka bis sholah. Kata Allah, perintahkan apa? Keluargamu untuk menegakkan apa? Sholat. Ya. Perintahkan anak-anakmu untuk menegakkan apa? Sholat. Jangan suka menunda. Ibunya pun jangan suka menunda sholat. Kalau nyuruh anaknya tepat waktu, ibunya juga tepat waktu. Udah adzan, ayo nak kita sholat. Ibu sholat dengan apa? Yang perempuan. Kalau yang laki, perintahkan, nak kamu laki-laki, tuh masjid cuma 200 meter, berangkat kamu. Begitu. Kita dapat pahala enggak? Dapat, Pak. Dapat. Ya. Kalau yang perempuan, ayo nak, sholat sama ibu, jamaah. Sholatnya berjamaah. Hidupkan rumah kita dengan apa? Nur ibadah. Ya, jangan sampai rumah kita itu kosong dari nilai-nilai ibadah. Walaupun rumahnya luas, tapi terasa apa? Sempit. Suami kita nggak betah. Kenapa? Karena nggak pernah ditegakkan sholat, nggak pernah dibacakan Al-Quran, nggak pernah ada nasihat satu dengan yang lainnya. Nah ini rumah walaupun gede, tapi apa? Nggak nyaman, ternyata panas. Coba tanyakan, kenapa suami kita lebih senang ke hotel-hotel? Gitu ya? Kok jarang ke rumah?
Pasti ada yang salah nih dengan ibadah kita. Orang dulu tuh begitu, Bu. Orang dulu itu ngukurnya lewat ibadah, bukan dengan yang lain, bukan. Betapa banyak nih sekarang orang punya rumah megah tapi nggak ditempatin, betul nggak? Yang nempatin justru cuma 2 orang, siapa? Pembantu. Makanya bersyukur jadi pembantu. Bukan berarti suruh jadi pembantu, bukan. Pembantu kadang-kadang nggak punya rumah tapi dia apa? Bisa pindah-pindah kamar sini, kamar sana. Kenapa? Tuan rumahnya kadang ke Australia, kadang ke Bali, kadang ke hotel ini. Ini rumah paling apa? Sebulan sekali dia cuma tidur sekali. Ya Allah, sisanya siapa? Pembantu. Ya, coba kalau rumah ditegakkan sholat, adem gitu. Dibacakan Al-Quran, enak masuknya gitu. Ada nasihat satu dengan yang lainnya. Ya Allah, kayaknya pengen rindu pulang ke rumah itu. Itu baru tuh rumah yang berkah. Ya, maka jaga sholat kita. Kenapa? Karena orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya, maka dosa-dosanya diampuni. Islam nih, agama kita, Bu, itu luar biasa ya. Kita, mau beraktivitas diawali dengan apa? Sholat. Sebelum kita tidur diakhiri dengan apa? Sholat. Betul kan? Waktu pagi ada sholat pagi, yaitu sholat subuh. Ketika kita sebelum tidur ada sholat isya, sholat malam. Bahkan ada sebelum sholat isya, habis sholat isya, sholat witir. Silakan, masya Allah. Itu mana ada agama yang indah seperti ini? Nggak ada, Bu. Makanya Nabi itu kalau habis isya nggak ada pembicaraan, beliau langsung apa? Tidur dalam kondisi suci. Gitu ya. Kalau kita kan beda. Kalau habis isya ngelebok makan, gitu kan? Ya Allah, baru tidur. Pantesan megar-megar, ya kan? Banyak itu kan? Kalau Nabi enggak. Ya, Nabi justru habis isya enggak ada pembicaraan nih dengan sahabat, Nabi langsung apa? Tidur. Di rumah apa? Ngobrol sama istri sebentar kemudian langsung tidur. Dalam kondisi apa? Dosa-dosanya sudah diampuni. Kalau kita enggak, sebelum tidur berbuat dosa lagi. Iya. Ya, berbuat dosa lagi. Ya Allah. Harusnya dia sholat lagi tuh, sholat 2 rakaat, entah itu witir atau sholat sunnah wudu. Mudah-mudahan dosanya diampuni. Karena ini janji Nabi nih dalam riwayat Imam Muslim. Sholat yang 5 waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke tahun berikutnya, apa? Mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi apa? Penggugur dosa-dosanya apa? Idza jtanabatil kabair, sepanjang dia tidak melakukan dosa besar. Ya, sepanjang dia menjaga dirinya dari dosa besar. Maka ayo salat kita jaga. Ya, kan kita pengen setiap hari kita diampuni kan? Ya Allah, sekali lagi kan kita nggak tahu nih, kita jatuh lewat lisan kita, lewat apa dosa lewat lisan kita, mata kita kan nggak tahu kan? Maka kita sholat. Dan nanti sebelum tidur ditutup dengan sholat, maka tidur dalam kondisi apa? Nggak ada dosa. Kalau ajal kita nyampe pada saat kita tidur, insya Allah dalam kondisi bersih. Ada nggak orang yang meninggal dalam posisi tidur? Banyak. Kan banyak kan? Masya Allah. Makanya lihat Islam. Yang ketiga sekarang. Ya. Yang ketiga, amalan penggugur dosa adalah berwudu. Nah, ternyata ibu-ibu, wudu itu kata Nabi, man tawadda'a wa ahsanal wudu kharajat khotoya min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, maka apa? Kharajat khotoya min jasadi, maka akan keluar tuh dosa-dosanya dari apa? Dari tubuhnya. Lihat, wudu ternyata menggugurkan dosa. Lewat apa itu dosa apa? Ya dosa yang sesuai dengan kita wudu. Ketika seseorang, kata Nabi dalam hadis panjang yang lainnya, riwayat dari Utsman ibnu Affan, ketika seseorang berkumur-kumur, membasuh muka, maka dosa yang ada di wajah diampuni lewat tetesan apa? Air wudunya. Maka lihat kalimat Nabi, man tawadda'a wa ahsanal wudu, yang dia memperbagus wudunya. Ingat, wudunya juga bukan apa? Asal-asalan. Tapi wudunya dengan apa? Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Dan wudunya sesuai dengan wudunya Nabi SAW. Maka yang seperti ini wudunya apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ternyata
luar biasa faedah wudu itu ya. Faedah wudu di samping dia syarat sah dari sholat, ternyata dia menggugurkan apa? Dosa. Orang kalau ngusap muka, maka dosa di wajahnya terhapus. Apa dosa wajah? Banyak tuh. Mata, ya kan? Mulut, ya kan? Lisan, gitu kan? Kemudian mungkin hidung, itu dihapus. Dosa mata apa? Masya Allah, kadang kita suka ngelihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dosa apa mulut apa? Kadang kita suka mencela, menghina, menjelekkan, merendahkan orang, gitu kan? Atau mungkin berkata kekufuran, mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Itu diampuni dosa-dosa. Apa namanya? Hidung, apa dosanya? Mencium sesuatu yang tidak layak. Itu diampuni. Ketika seseorang mengusapkan tangannya sampai sikunya, dosa tangannya diampuni. Dosa tangan apa? Banyak. Mengambil yang bukan haknya, memukul, menzolimi orang dengan pukulan, gitu kan ya? Memberi tapi sambil menghina dengan tangannya, ini dosanya diampuni lewat air wudunya sampai tetesan yang terakhir. Ketika seseorang mengusap kepalanya, rambutnya, dosa akibat apa? Kepalanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengusap kakinya sampai mata kakinya, maka dosa kakinya yang diperbuat oleh kakinya melangkah ke tempat yang enggak benar, menendang orang, gitu kan? Merendahkan orang tua lewat kaki kita, diampuni dosanya oleh Allah. Itu lewat apa? Lewat wudu. Ini yang berkata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka ayo kita perbagus wudu kita. Ya, jangan sembarangan itu wudu. Baca bismillah, kemudian apa? Telapak tangan kita cuci 3 kali, gitu ya. Kemudian kita berkumur-kumur, madmadah, kemudian kita hirup air, sebagian air, kemudian kita keluarkan, karena Nabi juga begitu, gitu ya. Kemudian apa? Kita usap muka wajah kita 3 kali. Dari mulai tumbuh rambut yang atas sampai tumbuh rambut di samping kiri dan kanan dan bawah, kita usap. Jangan cuma mengusap wudu di tengah saja di sini. Ada orang yang kalau wudu muka di sini saya enggak, wajah itu semuanya nih. Ya. Kemudian apa? Ayo kita basuh tangan sampai siku. Jangan cuma begini doang. Tapi sampai siku. Kalau perlu dilebihkan enggak apa-apa. Ya. Kemudian apa? Kita usap apa? Kita usap kepala kita, telinga kita sampai mata kaki kita, kemudian kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah. Terus apa doanya? Doa habis wudu apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini siapa yang wudunya sempurna, udah gitu dia berdoa, dibangunkan istana dia surga. Itu amalan yang kelihatannya sepele. Banyak orang yang wudunya enggak bener. Kalau wudu kaki cuma set gitu kan. Iya, ada orang begitu. Harus apa? Diusap, dimasukkan jari jemari. Rasulullah begitu, Bu. Banyak orang yang kemudian wudu tangan, aduh susah Ustaz pakai bajunya, gitu kan. Besok kalau tahu mau jalan-jalan, gitu kan, udah pasti melewati beberapa waktu sholat, pakai yang yang mudah gitu. Jadi jangan yang cuma segini. Darurat Ustaz, darurat dari mana? Harusnya dari rumah persiapkan pakaian yang yang bisa gitu diangkat sehingga sempurna sampai sini gitu. Manusia kan diberikan akal kan. Kalau tahu mau jalan jauh kan, gitu kan, pakai yang jangan menyulitkan gitu. Ini kadang-kala dia suka mengatakan darurat dari mana? Nggak bisa gitu loh, ya. Kalau tahu misalkan nanti berwudu, ya pakai jilbab yang mudah, gitu kan. Kalau berwudu sehingga kepala juga diusap dan seterusnya, ini berarti dia ada ikhtiar dulu. Maka ikhtiarnya dimudahkan oleh Allah. Sebab salat yang sempurna kata para ulama berasal dari wudu yang sempurna. Kalau wudunya asal-asalan, maka dijamin tuh salatnya juga enggak khusyuk. Ya. Banyak di antara kita kalau salat itu pengennya cepat aja. Sekalinya imamnya lama, dia katakan wah besok taubat salat jangan di masjid ini lagi. Ini banyak orang yang begitu. Ya, ini enggak benar nih. Ini enggak benar jelas. Ya, kalau salat ikuti imam, mau imamnya 10 menit, 15 menit nikmati. Ya.
Imamnya maghrib bacanya misalkan apa? Walaili idza yaghsha. Ampun, kok kenapa enggak inna a'thaina ya? Tapi kalau imamnya baca kuliah, alhamdulillah. Yang diingat langsung pas kuliah ayyuhal kaf, alhamdulillah cepet nih. Khusyuk enggak tuh yang begitu? Menjadi pengampunan dosa enggak begitu? Enggak, Bu, itu. Hati-hati, kadang-kadang kita itu suka, ya Allah, kita enggak adab ya. Ini jujur aja nih, pengalaman aja. Ini enggak adab, banyak orang yang enggak adab sama Allah. Ketika berwudu asal-asalan, padahal maaf, yang menjadikan air itu untuk kamu nikmati itu Allah. Ketika dia sholat pengennya apa? Buru-buru. Padahal apa? Rizkimu ada pada sholatmu. Ketika datang waktu sholat dia serasa kesel. Astagfirullahaladzim, udah azan, cepet banget sih sholat. Ada nggak yang begitu? Banyak ya Bu. Tapi ada juga manusia-manusia hamba Allah yang beriman yang apa? Kok belum azan sih? Kenapa Bu? Ya Allah pengen sholat. Ada yang begitu. Kalau bisa kita menjadi bagian yang kedua tadi. Jangan menjadi bagiannya, ya Allah sholatlah lagi, ampun. Ini orang yang begini sholatnya nggak diterima nih. Hati-hati ya. Orang-orang yang suka kesal dengan apa? Dengan sholatnya sendiri. Udah, ya nggak apa-apa lah, sholat lagi dah. Ya nggak apa-apa. Padahal ingat kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari apa? Niat. Kalau niatnya udah kesal, ya sudah, sholatnya nggak khusyuk. Udah gitu dalam kondisi yang kesal gitu, dia dapeti imamnya apa? Lama. Udah ampun dia. Ya, di rukunya, mam cepet kenapa sih mam? Gitu kan? Di sujudnya, ya Allah lama banget. Tahiyatnya, imam baca apa sih ya? Imamnya diejak kali ya. Ini nggak khusyuk nih yang sholat gini. Ingat, kita wudu sempurna, sholat insya Allah kita sempurna. Ya, dan kita tahu tuh ada motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang wudunya sempurna apa? Dia akan apa? Kharajat khotoya min jasadi. Digugurkan dosa-dosanya dari apa? Dari jasadnya, dari apa? Anggota tubuhnya. Matanya dibersihkan, tangannya dibersihkan, mulutnya dibersihkan, dosa karena kakinya dibersihkan, dosa karena kepalanya dibersihkan, dosa karena telinganya dibersihkan, itu dengan sebab air wudu. Makanya Allah ketika apa? Ketika mengajarkan nabinya doa selepas wudu tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang mutatahhirin. Siapa yang mutatahhirin? Yang suka bersuci. Bersuci dengan apa? Dengan wudu. Maka ibu-ibu, kayak kita sekarang nih, kita datang ke majelis ilmu, kalau bisa wudu dulu. Apalagi ini berada di masjid, ya kan? Kita ada habis apa? Wudu, ada sholat tahiyatul masjid atau sholat wudu, beruntung kita. Dan ingat, wudu itu ternyata masya Allah. Pernah Nabi tanya kepada seorang sahabat. Siapa sahabat ini yang berkaitan dengan wudu? Ada yang bisa jawab? Nah, kata Nabi, wahai, belum disebutin ya. Apa yang menjadikan terompahmu, sandalmu, bakiatmu aku lihat di surga? Bilal bin Rabah. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada. Tapi sandalmu udah terdengar olehku di surga. Bukan berarti, maaf, itu isyarat dari Nabi ya, bukan berarti sandalnya doang yang masuk surga, enggak. Artinya, ya Bilal, kabar gembira apa yang membuat dirimu duluan masuk surga dari sahabat-sahabat yang lainnya? Kata Bilal, enggak ada yang kecuali aku kalau habis wudu, aku sholat sunnah wudu. Tuh lihat. Berarti kan orang yang wudu enggak rugi, udah diampuni dosa, gitu kan ya? Betul kan? Sudah kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian apa? Surga ada gambaran buat dirinya. Makanya para ulama dulu, Bu, kalau tentang wudu dijaga benar. Bermajelis dia berwudu, bukan sekedar sholat. Ke pasar dia berwudu, kerja dia berwudu, ke hutan menebang kayu dia berwudu. Kenapa? Allah mencintai orang yang suka suci. Suci dengan apa? Suci dengan berwudu. Maka bagus, Bu, kalau kita dalam kondisi selalu apa? Berwudu. Suami mau datang, kita berwudu dulu. Ya. Suami perlu, kita berwudu dulu. Ya. Kita mau ngajar, kita berwudu dulu. Masya Allah, itu orang kalau berwudu, kalau meninggal dalam kondisi wudunya, berarti dia meninggal dalam kondisi yang baik. Ya, dalam kondisi berwudu, diampuni dosa-dosanya. Maka dulu
para sahabat itu Bu, itu benar-benar menjaga wudu. Para ulama yang mengikuti sahabat itu ada seorang imam di antara 4 imam besar. Ya, kalau Ibu masih ingat, ini wudu isyaknya untuk wudu subuhnya. Ya, nggak batal. Kenapa? Karena dia memang nggak tidur. Dia nggak tidur. Matanya hatinya nggak tidur. Dia jaga wudunya sampai ada orang yang begitu, dan puluhan tahun dia jaga wudunya begitu. Ya. Walaupun kalau tidur dia tetap batal ya. Tapi ini Imam Syafi'i itu menjaga wudunya dari isya sampai subuh. Coba luar biasa. Kalau kita maaf berwudu sebentar kentut, nggak gitu. Wudu lagi di sholat baru 2 rakaat keluar lagi, ya kan gitu kan? Gimana tuh? Coba nanti kalau kita umrah haji, coba kalau nggak dilatih dari sekarang, betul kan? Nih kayak kita nih, saya tadi, alhamdulillah sampai detik ini belum batal wudunya dari rumah tadi, ya berangkat tadi dari jam 8:30, sekarang udah 10:30, alhamdulillah masih bisa menjaga. Ya, ibu-ibu juga sama tuh. Tadi wudu dari rumah sampai sekarang masih ada wudu kan gitu kan? Harusnya dibiasakan berwudu, Bu. Dibiasakan berwudu. Kenapa? Berarti kita dalam timbangan pandangan Allah, kita dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Masya Allah. Ya. Maka ini wudu ya. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Amalannya juga ringan. Apa itu? Bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Kata Nabi, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawat." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, kata Nabi, maka Allah menjawab salawatnya dengan 10 salawat. Coba bayangkan. Bahkan kata Nabi SAW, wa khuttat anhu 10 khati'at, dan dihapuskan darinya 10 dosa. Tuh, lihat. Orang yang bersalawat kepada Nabi digugurkan 10 dosa. Orang yang bersalawat kepada Nabi, Allah jawab salawatnya itu diganti menjadi 10 salawat. Ya. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, apa ucapannya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan? Bagaimana Allah menjawab salawat kita? Maksudnya Allah menurunkan ampunan. Ya. Allah menurunkan rahmat, ampunan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Maka bersalawat enggak rugi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau yang singkatnya. Kalau yang lengkapnya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Itu yang lengkap tuh. Udah, enggak ada yang lebih lengkap dari itu. Enggak perlu sampai berbuku-buku, enggak perlu. Salawat yang benar itu cuma tadi yang paling lengkap salawat Ibrahimiyah, udah yang kita baca di tahiyat akhir. Kalau yang paling singkat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah itu singkat. Siapa yang 1 kali salawat, Allah jawab salawatnya 10. Maksudnya apa? Allah turunkan rahmatnya, ampunannya. Tuh, begitu ya. Salawatnya Allah kepada hamba, maksudnya Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Lihat, salawat mendatangkan ampunan. Maka disuruh kita bersalawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Terutama hari Jumat. Terutama apa? Hari Jumat. Jangan dilupakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat terus kepada Nabi. Kenapa? Nyampe nya tuh kepada Nabi? Nyampe. Ada khusus malaikat yang membawa salawatnya umatnya Rasulullah kepada Nabi. Disampaikan itu. Dan sekali lagi, ini amalan ringan ya, tapi banyak orang yang suka lupa. Orang anggap sepele ya. Aduh, salawat. Nanti saya bersalawat. Jangan tunda-tunda. Amalan kebaikan itu jangan
Itu ndak. Kenapa? Syaitan musuh abadi kita itu suka melemparkan apa? Tadi, melemparkan siasatnya agar manusia suka menunda-nunda itu pekerjaan. Udah bersalawat belum? Ya gampang lah, nanti aja. Jangan, kan masih bisa. Sekarang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya kalau nama Nabi kita disebut, jangan lupa bersalawat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, kata Nabi, tidak rugi orang yang kalau disebut namaku dia bersalawat. Nama Nabi Muhammad kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita beruntung itu. Ya. Dan nama Nabi kita itu kan memang istimewa, spesial. Sampai Allah mengagungkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan apa? Nama yang lainnya. Kalau nama Nabi kita ibu-ibu itu diangkat, dimuliakan oleh Allah. Apa ayatnya? Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutan namamu ya Muhammad. Kami angkat itu. Nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan lupa kita bersolawat tiap hari. Kenapa dalam zikir apa tuh? Zikir pagi dan petang kan kita baca sholawat kan? Baca. Berapa kali? 10 kali. Tuh. Ini lihat kata Nabi, siapa yang sholawatnya 1 saja, maka Allah akan membalas dengan 10 sholawat. Kemudian apa? Menghapuskan darinya 10 dosa. Ya Allah, itu kalau 1 loh. Kalau kita sholawatnya 10 berarti berapa? 100 dosa kita. Nah kalau kita sholawatnya berapa? 20 berarti berapa? Dosa kita kadang kita nggak tahu, Bu. Kadang kita nggak tahu. Nah, rajin-rajin bersolawat. Ya, rajin-rajin bersolawat. Kemudian, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan berikutnya, ya, adalah yang juga ringan nih kelihatannya. Apa? Berzikir dan beristighfar. Zikir dan istighfar. Ini menghapuskan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim memberikan gambaran, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, Ya Rabb, wahai ya Allah, ampuni aku. Maka Allah menjawab Hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa, maka aku telah ampuni dosa dia. Tuh lihat. Kita kalau manggil Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfir lana, Ya Allah ampuni dosa kami. Allah ampuni gak? Ampuni. Ibu-ibu masih ingat? Ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika seorang hamba mengucapkan doa ini nih, doa orang yang soleh tadi, di akhir dari surah Al-Baqarah, apa doanya? Rabbana la tu'akhirna in nasina أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Ketika dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika seorang hamba mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kami lupa atau kami bersalah. Apa jawaban Allah? Aku ampuni. Iya, aku ampuni. Allah jawab itu. Persis dengan hadis ini nih. Ketika seorang hamba berbuat dosa lalu dia mengatakan, Ya Rabb, ampuni aku. Kata Allah Hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni. Aku telah ampuni dosanya. Tuh lihat. Kemudian dia jatuh lagi berbuat dosa. Lantas dia angkat tangannya lagi, Ya Allah, aku jatuh lagi berbuat dosa, ampuni aku. Rabbnya menjawab aku ampuni dia. Sampai Allah mengatakan, lakukanlah sesukamu. Maksudnya engkau berbuat dosa, kemudian engkau angkat tangan lagi, niscaya akan aku ampuni. Tuh lihat, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ibu-ibu, ya, jangan lupa senantiasa kita beristighfar, berzikir, karena istighfar kita mendatangkan ampunan. Dalam satu ayat di surah Ali Imran itu, di surah Ali Imran ayat 133 134,
Ciri orang yang bertakwa adalah wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apa kata Allah? Wa idza fa'alu, orang-orang yang bertakwa itu apabila berbuat apa? Fa'alu fahishatan. Apa fahisyah? Berbuat maksiat, dosa. Kemudian apa? Dia langsung dzakarullah. Dia ingat siapa? Allah. Fastaghfaru, dia beristighfar, maka Allah ampuni dosanya tuh. Ya. Apa orang yang lurus itu orang yang bersih dari dosa? Enggak. Apa orang yang baik itu orang yang lurus-lurus saja? Enggak. Orang yang justru baik adalah orang yang sudah menetapi jalan yang lurus, tapi dia kadang suka menyimpang, belok, gitu kan? Tapi dia lurus lagi, nanti menyimpang lagi, dia lurus lagi. Nah, ini orang yang baik. Orang yang baik itu, maaf, gambarnya bukan kerjaannya di masjid mulu. Enggak, Bu, enggak. Bahkan Allah memuliakan orang-orang yang ada di pasar. Kenapa? Dia di pasar berzikir. Zikir masuk pasar gimana? Masih pernah diajarkan enggak? Nah, ini Ibu kalau ke Tanah Abang main masuk-masuk aja nih, ya kan? Doa masuk pasar apa? Supaya kita dijaga dari dosa apa? La ilaha illallah wahdahu la. Nah, itu dan seterusnya ya. Itu orang berzikir, di pasar, maaf, dia ngelihat sesuatu yang dosa, diampuni dosanya. Karena zikirnya tuh. Kemudian, maaf nih, sama pedagangnya, dia suka menghina gitu kan? Aduh, abang nih nipu ya, padahal dia jujur banget. Lisan kita yang jahil gitu, dia langsung istighfar, diampuni dosa-dosanya. Tuh lihat, zikir istighfar itu faedahnya besar. Ingat ya, jangan lupa berzikir. Apalagi maaf nih, sekarang kita sedang berada di bulan yang apa? Yang luar biasa ini. Kita udah masuk tanggal berapa ini? Terlepas dari perbedaan ya pendapat, ada yang mengatakan sekarang tanggal 1, ada yang mengatakan sekarang tanggal 2 ya. Tapi kita lagi tempat berada di bulan yang zikirnya itu lebih daripada bulan yang lain. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Ma min ayyamin, tidak ada satu hari-hari pun dalam satu tahun, al-amalus salihu fihinna, yang kalau di hari ini ya dilakukan amal soleh, ahabbu ilallah, amal solehnya lebih dicintai oleh Allah, pahalanya lebih ditinggikan oleh Allah, min hadhil ayyamil ashar, melebihi daripada 10 hari pertama. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Amal soleh, zikir amal soleh ya, istighfar amal soleh ya. Banyak berzikir sekarang, banyak beristighfar sekarang. Kenapa? Istighfar kita di saat ini, di hari-hari ini, zikir kita itu lebih daripada bulan yang lain, lebih daripada waktu yang lain. Kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalau kita lakoni sampai 10 hari pertama, maka nilainya lebih daripada hari-hari yang lainnya. Ya, kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kita baca istighfar, istighfar kita nilainya lebih tinggi daripada waktu saat hari yang lain. Ini kesempatan nih, 10 hari pertama ya. Makanya dianjurkan banyak beramal soleh ya. Dan salah satu amalan soleh yang tidak boleh ditinggalkan di 10 hari pertama, zikir, istighfar ya. Dan keutamaan istighfar itu, Ibu, maaf, itu luar biasa. Istighfar mendatangkan rizki. Istighfar jelas menggugurkan apa? Dosa. Istighfar menghilangkan, menahan bala. Istighfar tuh. Makanya pernah datang kepada Imam Hasanul Basri. Beliau seorang tabi'in ya. Imam Hasan Basri itu lagi sedang bermajelis sama apa? Sama murid-muridnya. Pernah datang yang pertama 2 orang. Wahai Imam, suami istri, kami sudah menikah lama, tapi kami belum dikarunia oleh Allah anak. Apa nasihat Imam? Kata Imam, fastaghfiru, beristighfarlah kepada Allah. Pulang nih 2 orang.
Kemudian majelis diteruskan, datang lagi yang kedua. Datang lagi apa? Yang kedua, beberapa orang. Wahai imam, di kampung kami udah hampir berapa bulan enggak turun hujan. Paceklik panen kami. Apa nasihat imam? Kata imam apa? Fastaghfirullah. Kalian beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Gitu kan? Ya. Maka murid-muridnya heran, wahai imam, tadi datang apa? Dua orang, yang satu tentang minta anak keturunan gitu kan? Kemudian yang satu musim pacaklik minta apa? Istilahnya nasihat, tapi kok engkau mengatakan apa? Istighfar saja. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh dalam surah Nuh? Ya. Kullama da'autuhum wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaru lidzunubihim, gitu ya. Itu di dalam surah An-Nuh, surah Nuh itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat istighfar dengan apa? Yursilis samaa'a 'alaihim midrara. Habis istighfar Allah akan turunkan apa? Air yang tercurah dari langit, berarti rizki. Ternyata istighfar mendatangkan apa? Rizki. Maka kalau datang kepada kita orang yang, ya Allah, udah lulus SMA 3 tahun yang lalu tapi belum dapat pekerjaan, apa? Suruh banyak istighfar. Suami belum dapat apa? Rizki juga, dagangnya belum laris, suruh banyak istighfar. Kenapa? Istighfar mendatangkan rizki. Yursilis sama alaihim midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan kami tumbuhkan apa? Kami datangkan apa? Amwal, harta, dan juga apa? Banin, keturunan. Berarti kalau ada orang yang maaf belum dikaruniai keturunan, sering-seringlah apa? Istighfar. Gitu. Ya. Jadi ingat, istighfar itu menghapuskan dosa, mendatangkan rizki, kemudian apa namanya? Bisa apa dengan izin Allah apa? Mendatangkan keturunan. Itu lihat faedah istighfar. Maka di bulan ini nih, bulan Dzulhijjah, jangan lupa istighfar. Kenapa? Karena istighfar mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zikir yang lain. Contohnya apa? Subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid, wala ilaha illallah, tahlil, wala haula wala quwata illa billah. Ini semuanya mendatangkan apa? Ampunan Allah. Ya. Jadi jangan pernah remehkan, Bu. Dan untuk berzikir, untuk beristighfar, itu justru kita butuh bantuan siapa? Bantuan Allah. Ya. Karena banyak orang yang maaf enggak ditolong oleh Allah, enggak dibantu oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba ya Allah untuk 3 hal. Ya Allah, bantu hamba untuk 3 hal. Apa tuh? Untuk berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik. Untuk berzikir saja kita butuh bantuan siapa? Allah. Minta tuh sama Allah. Ya Allah, basahi lisan ini dengan zikir memuji kepadamu. Allah mudahkan itu. Jangan sepelekan loh, banyak orang yang maaf Ibu, saya sering contohkan, orang kalau rapat, mungkin ribuan jutaan kata keluar dari lisannya, betul kan? Kalau dia mimpin rapat, pokoknya dia, kalau dia apa istilahnya berada di mimbar, agitator, tahu agitator kan? Suaranya menggelegar gitu kan? Tapi satu hari dia nggak pernah mengucapkan, dikasih sesuatu dia nggak pernah mengucapkan alhamdulillah, jazakallah, nggak pernah. Kenapa? Karena dia tidak pernah meminta sama Allah kemudahan. Ya. Makanya ibu-ibu kalau di rumah suaminya, ini tanggal berapa nih? Oh, ini udah akhir tengah-tengah bulan ya. Nanti misalkan di awal bulan atau di akhir bulan kan? Ibu jangan lupa jazakallah suamiku gitu. Jazakallah itu juga bagian dari apa? Kalimat yang baik. Alhamdulillah, jazakallah, terima kasih suamiku. Itu baru tuh muslimah. Ketika dapati anak nih, anak, ya Allah rapat, ini kan lagi musim rapat ya. Ya Allah, bangga kita kan? Dia walaupun maaf, ya soal ranking itu relatif lah ya. Tapi dia dapat prestasi, Masya Allah, ada pujian dari gurunya. Ananda, siapa gitu kan? Ananda, anak ibu ini, ya Allah, alhamdulillah telah meraih prestasi begini. Panggil tuh anak. Ya Allah, alhamdulillah ibu dengan, ucapkan tuh selalu tuh.
Nanti anak dengar gak tuh? Dengar, Bu. Nanti dia akan niru. Ibunya kalau dapat hadiah, dapat sesuatu yang menggembirakan, dia ngucapin alhamdulillah. Anak tuh ngikut nanti, dapat pahala kita. Ya. Jadi jangan kalimat-kalimat yang gak ada maknanya kita apa? Kita ucapkan, kita ajarkan. It's good. Gitu kan. Nah, banyak kan yang begitu. Wih, mantap. Misalkan gitu. Ganti coba kalimat it's good, mantap dengan kalimat apa? Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, itu baru. Anak denger gak? Dengar, gitu loh. Ngajak anak jalan-jalan, Allahu akbar. Nah, lihat alam ciptaan Allah. Masya Allah. Kan gitu kan? Itu baru. Anak nanti ngikutin kita. Jadi ingat ya, zikir-zikir kita mendatangkan ampunan itu, jangan salah. Coba kalau kita apa? Mantap, ya. Kemudian apa lagi tuh? Hah? Good boy, gitu kan? Kagak ada nilainya. Iya kan? Apalagi anak-anak kita kadang suka lingkungan temannya tuh buruk-buruk, ya kan? Kita ustadznya kadang suka sedih, ibu-ibu, bener. Itu sesama teman, ya. Ya kita kan satu kendaraan nih sama mereka di kereta gitu kan. Itu mereka bercanda sambil keluar nama-nama binatang, yang satu nggak tersinggung. Ya. Gitu kan? Kepalanya jadi keplak, dia bilang anjing loh gitu kan. Yang dibilang anjing nggak tersinggung. Coba bayangkan, Bu. Ada banyak begitu nggak? Banyak tuh. Coba kalau dikeplak kepalanya dia mau ucap astagfirullah, jangan begitu. Kan dia jadi enak tuh. Betul kan? Teman bilang astagfirullah apaan? Masa kamu nggak tahu astagfirullah? Diajarkan dakwah sambil enak itu. Coba apa namanya? Ada kalimat yang saya juga kadang suka heran tuh apa? Anjrit, apa sih anjrit tuh? Betul kan? Ada kalimat apa namanya? Aduh, ini anak-anak milenial sekarang kadang bahasanya nggak apa? Nggak mendatangkan pahala. Coba kalau kita ganti itu ucapkan, ya kan? Misalkan good morning, kita ganti dengan assalamualaikum, kan enak, ya kan? Ucapan apa namanya mantap tadi, masya Allah, gitu ya. Kan ada tuh kadang suka berseliweran tuh, ya itu bagus tuh. Ganti ucapan anda dengan ucapan apa zikir kepada Allah, kan enak, mantap itu, ya kan. Jadi sekali lagi, masya Allah, ini hal-hal yang seperti ini harusnya apa? Menjadi perhatian kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu karena terbatas nggak apa-apa di pertemuan pertama ini. Apa namanya kita baru cukupkan berapa? 5 berapa? 4 ya. Nanti mudah-mudahan insyaallah 5. Masih banyak puluhan amalan-amalan penggugur dosa, tapi karena waktu juga terbatas ya. Insyaallah enggak apa-apa, sesuai dengan niat kita untuk menjelaskan tentang amalan-amalan penggugur dosa. Kalau Allah menghendaki, mudah-mudahan insyaallah kita bisa lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan amalan-amalan yang lainnya. Baik, namun sebelum ditutup masih ada sekitar 8 menit. Ada yang mungkin ibu-ibu tanyakan? Ada soal? Fadhol, silakan. Kedudukan antara apa? Mana yang lebih utama? Kedudukan antara salawat dan apa? Istighfar, gitu ya. Sebenarnya sih tidak perlu dipertentangkan, ya. Dua-duanya memiliki keutamaan. Cuma setidaknya kita tahu mana waktu yang lebih utama kita ucapkan di antara dua itu. Kalau di hari Jumat misalkan, sering-seringlah apa? Bersalawat. Betul, kan gitu kan? Ketika kita dalam kondisi di waktu pagi dan di waktu petang ada zikir apa? Beristighfar dan juga apa? Bersalawat, dua-duanya dilakukan, misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, artinya tidak perlu dipertentangkan mana yang lebih utama. Lihat sikonnya. Lihat apa? Sikonnya. Kalau lagi kita disebutkan sering nama Nabi, maka yang paling utama kita apa? Bersalawat kepada Nabi. Jangan Nabi Muhammad astagfirullahaladzim. Bukan, nggak tepat kita tuh. Kan gitu kan? Nggak tepat. Harus apa? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad misalkan, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu tepat karena lagi disebutkan nama Nabi. Coba kalau ditampakkan lagi sesuatu yang kita membuat apa? Membuat ya Allah kok begitu? Astagfirullah. Itu lebih tepat. Jadi dua-duanya memiliki apa? Keutamaan tergantung dari apa? Waktu yang memang pas pada saat amalan itu diucapkan.
Amalan itu apa? Diucapkan. Ketika kita lagi melihat kebesaran Allah, mungkin kita akan mengucapkan apa? Bisa Masya Allah ataupun Allahu Akbar, silahkan. Bukan kemudian apa? Alhamdulillah, nggak tepat, ya kan? Nggak tepat. Tapi kalau kita lagi diberikan nikmat, diberikan sesuatu, nah yang tepat kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan pas diberikan hadiah, astagfirullah. Oh, enggak tepat. Suami kita ngasih gaji, nih mah gaji bulan, astagfirullah. Ya udah nggak jadi tuh, karena ucapannya salah. Atau dikasih kasih gaji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, salah itu. Ya ingat. Jadi tepatnya di mana? Kita yang lebih tahu. Taib yang lain ada yang tanyakan? Fadhal Ibu. Ya, telinga salah sekali. Dalam hadis dari Utsman ibn Affan itu dilihat Utsman mengajarkan wudu, dan nanti di akhir wudunya Utsman mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan aku melihat Nabi melakukannya. Jadi persis. Artinya Utsman mencontohkan telapak tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, sama sekalian menghirup air dikeluarkan, kemudian mengusap wajah 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala sekali, kemudian juga telinga sekali, yang lain 3 kali. Kenapa demikian? Karena memang Nabi mengajarkan demikian. Ya, hadisnya 3-3-nya sahih. Nabi kadang 3 kali 3 kali, Nabi kadang 2 kali 2 kali, Nabi kadang sekali. Artinya kalau sekali, mungkin dalam kondisi air lagi sedang susah, ya kan? Waduh, ini air yang ada nih, misalkan sementara yang wudu ada banyak 5 orang gitu ya. Ini kalau saya 3 kali 3 kali nggak cukup, ya udah sekali boleh. Tapi kalau airnya memang lagi sedang ada 3 kali yang lebih baik. 3 kali 3 kali. Tapi mengusap kepala sekali, dan telinga pun sekali. Bahkan telinga itu sebenarnya nggak masuk rukun. Telinga itu hanya sunnah. Yang rukun itu wajah. Yang kedua ini tangan sampai siku. Yang ketiga kepala, kemudian kaki. Karena ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu jelas. Wa idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 yang rukun. Kalau yang lain kayak hidung, kumur-kumur itu tapi Nabi nggak pernah meninggalkan. Perhatikan ya. Nabi nggak pernah meninggalkan. Nabi berkumur kan? Berkumur. Nabi telinganya diusap nggak? Diusap. Walaupun itu sunnah, tapi ingat, sunnah jangan ditinggalkan. Tayyib. Yang lain ada tanya? Ya, yang belakang dulu. Ada Ibu, nggak apa-apa. Ya. Yang lain. Iya. Pertama, taib. Ya. Nah, inilah pertama ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang di luar misalkan, semaksimal mungkin cari tempat yang memang tertutup. Semaksimal mungkin dulu. Ya. Kalau misalkan di mall nih, cari tempat wudhu yang memang misalkan yang tertutup di kamar mandi kan, boleh. Ya, supaya kita bisa leluasa, misalkan buka jilbab dulu sebagian gitu ya, misalnya kan nggak terlihat. Yang pertama, jadi kita maksimalkan dulu, jangan sampai. Di masjid juga begitu. Di masjid cari masjid yang wudhu perempuannya tertutup. Tapi kalau misalkan di mall atau di masjid wudhunya kayak di tempat-tempat wisata kan rata-rata suka terbuka gitu kan. Atau di mall kadang-kala wudhunya juga campur dengan laki-laki kelihatan gitu kan, atau perempuan kelihatan. Dalam kondisi begitu, sementara kita tidak boleh meninggalkan sholat gitu ya, maka berwudhulah dalam kondisi kita berusaha untuk tetap menutup. Ya, tetap tetap menutup. Dalam artian ya bagaimana bisa, misalkan kan kita nggak sendiri, ada teman kita kan, tolong tutupi saya dulu dengan badan anti, kan gitu kan, tutup dulu sehingga nggak terlihat, maksimal dulu berusaha. Tapi kalau usaha yang kedua tadi udah berusaha juga, udah pokoknya lagi jalan sendiri kebetulan, misal ya, kemudian tempat juga nggak ada, sementara sholat harus segera dilaksanakan, maka wallahu alam dalam kondisi darurat seperti itu, ibu-ibu tetap berusaha untuk tidak menampakkan yang lebih banyak auratnya.
Ya, tapi dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat, dalam kaidah agama, ad-darurat tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu menjadikan apa? Sesuatu yang tadinya dilarang jadi apa? Jadi boleh. Tapi dengan catatan, bukan kemudian ibu teriak, liatin aku dong wudhu. Ya, bukan begitu. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk fokus, kita tutupin gitu kan, misalkan caranya gimana? Semoga Allah maafkan kita. Tapi sekali lagi cari tempat yang apa? Ini ada kamar mandinya enggak? Misalkan gitu. Oh, ada, Bu. Ada. Ya udah, wudunya di dalam kamar mandi. Baca bismillahnya di luar gitu ya. Wudu langsung di dalam kamar mandi, leluasa. Setelah itu apa namanya? Bergabung di masjid yang sudah disediakan atau mushola yang disediakan. Ternyata kamar mandinya nggak ada air kecuali tempat wudhu yang memang apa namanya di situ. Kalau memang khusus perempuan wudhunya ya sudah nggak apa-apa. Laki-laki nggak kelihatan kan? Tapi kalau ternyata dekat dengan laki-laki, laki-laki tidak terlihat. Kalau ibu mau, ya udah biarin aja laki-laki dulu habis gitu kan. Baru saya wudhu, itu berarti lebih takwa. Artinya kita takut kepada Allah. Ya udah laki-laki semua misalkan wudhu ya di sebelah kiri. Ya, sebenarnya kita wudhu sebelah kanan ini kan, kita tunggu supaya minimal dia apa selesai dulu, baru kita berwudhu. Berarti kita ada usaha dulu, dan Allah melihat usaha kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, hampir sama tadi ya. Boleh. Kan dalam kajian fikih para ulama telah menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berwudu itu cukup mengusap khuf. Khuf itu di atas. Ya enggak usah dibuka, tapi dengan catatan bukan bawah yang diusap, atasnya. Atas ya, tapi dengan catatan dari rumah kita sudah berwudu. Cuma dalam perjalanan batal kan? Maka ketika kita berwudu cukup usapkan di atas saja di kaos kaki kita, cukup sekali udah selesai. Termasuk juga maaf nih jilbab. Kalau ibu betul-betul takut sama Allah, aduh ini laki-laki, kemudian juga kok masjidnya wudunya begini gitu ya. Kan kita nggak mungkin menyalahkan pihak masjid kan, pihak pengelola. Ya sudah, ibu walaupun jilbabnya basah atau isyarat dari air tadi, jilbabnya basah, lebih baik basah daripada apa? Aurat tadi terbuka, boleh. Atau ibu masukkan air ke dalam apa namanya jilbab, kemudian diberikan isyarat, sudah selesai. Adapun telinga misalkan, kalau memang ibu bisa dari bawah misalkan, silakan lakukan dulu. Ya, silakan apa? Lakukan dulu yang maksimal. Mudah-mudahan insyaallah banyak tempat-tempat kita yang apa? Mudah-mudahan yang tertutup khusus muslimah sehingga apa? Tidak terlihat oleh yang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Oh, ada lagi? Ya. Sekali lagi, ya oke. Sekali lagi ibu-ibu, kita ini kan makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Kita wajib berikhtiar dulu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Rabb kita, kepada Allah. Kalau kita tahu, kalau kita mampu bisa minggir dulu, maka minggir wajib dilakukan. Ya, ini kan kita kan tidak selalu begitu kan, tidak selalu. Iya. Artinya yang tahu keadaan, kita jangan main ngambil dulu hukumnya sebelum kita yang merasakan. Kalau ternyata apa macetnya kita ternyata masih ada space kosong, dalam artian kita bisa keluar, maka Ustaznya sarankan keluar dulu. Keluar dulu kita dari kemacetan, kemudian kita sholat. Ya, kenapa? Allah pasti akan apa? Istilahnya melihat perbuatan kita. Dan walaupun kita nanti ya masuk lagi dong ke tol misalkan gitu ya, nggak jadi masalah. Yang penting kita lebih mendahulukan Allah. Kalau memang misalkan kita bisa keluar ya. Tapi oke lah misalkan kita macet nggak bisa kemana-mana gitu ya, nggak bisa apa kemana-mana. Maka sebenarnya yang ada nanti kita boleh tuh dijamak. Jadi tapi bukan kita tayamum di kendaraan, enggak. Ya kita jamak. Karena orang jamak itu dibolehkan bagi yang mukim, tapi dengan catatan ada kasus yang membuat dia jamak. Ada kasus yang membuat jamak ya. Paham ya?
Artinya kalau misalkan ya Allah udah deh, padahal maaf, misalkan kasusnya asar maghrib atau maghrib isya, misal ya, maghrib isya lah, sempit kan, terjebak dari mulai asar, abis asar lah ya, terjebak dari mulai abis asar kan, tapi abis asar kan udah sholat ya, terjebak abis asar sampai isya, kan maghrib berarti ketinggalan kan? Kalau memang dalam kondisi begitu, maka ibu nanti dijamak di rumah, maghribnya dijamak dengan apa? Isya, ya. Tapi sebelum melakukan jamak tadi, harusnya kita juga kan tadi Ustaznya buka, kita ini makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Kalau kita tahu bahwasanya kalau kita pulang habis asar di hari-hari aktif kerja kita pasti kena macet, maka saran ustadznya apa? Habis maghrib kita pulang. Iya, enggak, ini kan supaya ibu berpikir. Jadi jangan biasakan, oh ini pasti saya jamaah aja tiap hari. Enggak, jangan, enggak boleh. Jangan ya. Kalau sesekali kita kena kasus, iya boleh. Tapi jangan sampai kita lupa berpikir, wah ini kalau saya pulang pasti kena nih isya nih saya rumah. Maghrib pasti kelewatan kan? Maka berangkatnya habis maghrib. Ya, saya ngapain dong Ustaz habis asar gitu kan? Ya kan bisa baca Quran, bisa apa gitu ya, bisa nelfon anak dan seterusnya. Lebih baik begitu ya, ingat ya, lebih baik apa seperti itu ya, karena supaya jangan sampai kita tiap hari dijamak ya, jangan salah juga kita tiap hari apa dijamak, enggak, kita pulangnya bismillah, telepon misalkan suami gitu kan, ibu pulang pokoknya habis maghrib ya, jadi telepon anak misalkan sampai rumah paling jam 8 gitu kan. Nah kalau ibu misalkan habis maghrib udah selesai kan isya bisa sholatnya di rumah kan enak kan ya, jangan sampai maghribnya itu selalu apa dijamak, jangan. Kalau sesekali 2 kali masih oke lah, ditolerir, dimaklumi, tapi kita berpikir ya Allah ini Jakarta emang luar biasa gitu kan, kalau begitu saya pulang lewat apa namanya habis maghrib, atau ibu silakan cari jalan yang lain walaupun muter tapi keburu maghribnya. Nah ingat, akalnya kita dipakai, akalnya kita apa dipakai tadi, kita kan diwajibkan berusaha dulu kan, tetap berusaha dulu ibu. Tapi saran ustadznya sebagaimana para ulama telah menjelaskan, kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu ternyata la haula wala quwata illa billah, kita nggak ada daya, udah maghribnya ketinggalan, nanti maghribnya dijamak. Karena orang yang mungkin boleh menjamak, tapi tidak boleh mengkosor ya, boleh dijamak. Nanti sholatnya maghrib dulu atau isya itu terserah, mau maghrib dulu boleh, mau isya dulu juga boleh, yang jelas apa dijamak ya. Kalau nanti suatu saat kejadian lagi maka boleh dilakukan, tapi kalau bisa berpikir kita, ini nggak bisa nih dibiarkan tiap hari jamak, enak banget jamak terus ya kan, enggak, tapi saya siasati bismillah, saya berangkatnya tadi habis maghrib. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan karena sudah jam 11 lewat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita, walaupun baru 4 amalan ya. Mudah-mudahan insyaallah kita akan dipertemukan kembali kalau ada ada umur, ada kesempatan, Allah menakdirkan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Kalau ada yang benar semata karena dari Allah, kalaupun ada yang keliru, ada yang salah semata karena kedhaifan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.